Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tustari, semester 2 dari jurusan Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Baiklah, kita masuk pada poin yang A, yaitu pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik satu sama lain. Nah, campuran homogen itu sendiri yaitu campuran yang mempunyai sifat dan komposisi yang sama antara yang satu bagian dengan bagian lainnya dan membentuk satu fase atau satu wujud. Larutan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen zat terlarut dengan komponen zat pelarut. Komponen zat terlarut adalah komponen yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan, sedangkan komponen zat pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak dalam larutan. Poin yang B yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, di mana terdapat gelembung dan nyala lampu terang pada saat alat uji. Berdasarkan daya hantar listrik larutan elektrolit, larutannya dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik walaupun memiliki konsentrasi yang rendah. Contohnya HCl, air aki yang mengandung H2SO4 dan lain-lain. Yang kedua, larutan elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik yang buruk walaupun memiliki konsentrasi yang besar, contohnya amonia atau LH3 dan larutan cuka atau CH3COOH. Nah, tadi kan berdasarkan daya hantar listrik larutan dibedakan jadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dan larutan elektrolit sudah kita bahas tadi, dan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, di mana apabila saat diuji lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Poin yang C yaitu hubungan larutan elektrolit dengan ikatan kimia. Berdasarkan jenis ikatannya, yang dapat menghantarkan arus listrik yaitu yang bersifat elektrolit adalah yang pertama senyawa ion. Senyawa ion atau ikatan ion yaitu senyawa yang terbentuk dari unsur logam dengan non-logam yang berikatan ion. Yang E dalam bentuk padatan atau solid yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan terdapat ion-ion yang tidak bergerak bebas atau terperangkap dalam larutan padat. Yang B senyawa ion dalam bentuk lelehan atau liquid yaitu senyawa yang dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan adanya ion-ion yang bergerak bebas. Yang C senyawa ion dalam larutan atau aklil. Senyawa tersebut dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan di dalam larutan tersebut terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Jadi dari yang ketiga tadi, yang dalam bentuk padatan, dalam bentuk lelehan, dan dalam bentuk larutan, terdapat dua yang sama yaitu dalam bentuk lelehan dan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan dalam bentuk padatan itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, senyawa kovalen polar, yaitu senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam yang memiliki perbedaan keelektronegativan dan mengalami penutupan muatan. Yang ketiga, yaitu senyawa kovalen nonpolar. Untuk senyawa kovalen nonpolar, yaitu senyawa yang terbentuk dari ikatan antara unsur non-logam dengan non-logam yang berikatan kovalen. Selanjutnya, poin yang D yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daya hantar listrik suatu larutan. Ya, faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Semakin besar konsentrasinya, semakin besar pula daya hantar listriknya.
Yang kedua, jumlah ion. Semakin banyak jumlah ion dalam suatu larutan, semakin besar pula daya hantar listriknya. Yang ketiga, jenis larutan, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang memiliki daya hantar listrik kuat, sedangkan larutan elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik yang lemah pula. Untuk dapat membedakan antara larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit, maka dapat ditentukan nilai derajat ionisasi atau derajat disosiasi dengan cara perbandingan mol zat yang terionisasi dengan mol zat mula-mula. Sampai disinilah materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.